Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Feedback ya. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ini di rumah masing-masing ada yang di Jogja ya? Ada yang di Jogja. Iya, Bu. Ada yang di Jogja. Ada yang rumahnya di Jogja. Rumahnya di Jogja ya. Oke. Nah, alhamdulillah pagi kok siang nih, pagi agak siang, kita akan memulai kuliah fisika inti dan partikel bagian inti. Kalau kemarin sudah kuliah bagian partikel, sekarang bagian intinya. Nah, kuliah ini nanti berlangsung kalau nggak salah hanya 5 kali ya. Hanya 5 kali dengan materi yang cukup banyak. Tentunya apa yang saya sampaikan di dalam kuliah ini nanti mungkin tidak begitu lengkap dan banyak ya, karena waktu ya. Tapi yang penting saya nanti akan, atau kemarin saya sudah share buku buku petunjuk kita yang paling kita ikuti, maksudnya. Jadi buku pokok kita sudah saya share. Mungkin belum sempat baca ya karena ada malam ya. Tapi paling tidak harus sudah buka-buka apa yang akan dikuliahkan di fisika inti dan partikel ini. Nah, selain kuliah, selain UTS kan kemarin ya, selain UAS, saya nanti akan memberikan beberapa PR mungkin, kemudian kadang kuis. Nah, artinya kalau PR itu mungkin ngumpulnya sampai berapa hari gitu, tapi kalau kuis mungkin dalam hari ini juga harus dikumpul kayak gitu. Nah, nanti silahkan diikuti sesuai dengan ketentuannya. Mungkin kita bisa mulai kuliah ya. Berapa sih pesertanya ini? Dan 60-an ya? 50-an. Oke. Saya akan share materi kita. Sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Kelihatan ya. Oke. Sebelum kita mulai kuliah, kemarin ada grup WhatsApp enggak di kelas ini? Inti partikel Bu Palpi belum, Bu? Belum ya. Untuk saya nanti mungkin buat grup saja. Ada ketua kelasnya enggak? Fatan, Bu. Ahmad Fatan. Siapa? Fatan. Ada ya? Siapa ketuanya? Mungkin nanti ketuanya bisa muncul di akhir nanti ya, ketika sudah selesai materi ya. Karena ini saya tidak membuat rekaman, mungkin kuliah mungkin agak lama sedikit ya. Semuanya dapat kuota, bantuan kuota enggak ya? Dapat, Bu. Dapat ya, jadi enggak masalah dengan kuota ya. Setidaknya untuk hari ini kita akan agak banyak. Oke, saya mulai saja dengan silabus. Jadi yang sebenarnya akan dijelaskan di dalam fisika inti itu ini. Ada selain sifat-sifat inti, jadi sifat inti itu ada sifat statik dan dinamik. Nah, ini yang sifat statik dulu, ini di atas. Yang dinamik itu biasanya nanti. Kemudian setelah mempelajari sifat-sifat inti apa saja, kemudian energi ikat inti, ada beberapa model.
Kemudian sistem 2 nukleon ini biasanya langsung ketemu ya. Kemudian ada radioaktivitas. Nah, sebenarnya ada ini instrumentasi, tapi biasanya tidak sampai ke sini ya. Biasanya tidak sampai sini, tapi ini silabus secara keseluruhan sih. Nah, radioaktivitas sama peluruan ini biasanya di fisika inti partikel 2. Jadi kita hanya sedikit loh sebenarnya. Oh, ada satu lagi struktur inti, energi ikat dan struktur inti. Jadi hanya 3 poin saja. Nah, buku yang dipakai yang kemarin sudah saya share adalah Meyerhof. Meyerhof ini hanya bab 1, bab apa ya? 1, 2, ada 3 bab ini, nggak banyak nih. Gitu. Nah, yang lain-lain ini yang bisa mendukung. Ada Little Fight and Parley, ini mudah dipahami. Kemudian ada Fundamental of Nuclear Physics. Ini juga lumayan. Jadi saya sering ambil dari soal-soal dari sini. Silahkan minimal baca Meyerhof. Minimal. Kalau sampai nggak baca ini ya jangan berharap nilainya B atau A. Mungkin C aja cukup ya kalau membaca bukunya gitu. Atau pengen ngulang semester depan ya, tahun depan gitu ya. Saya harap jangan ya. Boleh ketemu lagi tidak di kuliah fisika inti partikel 1. Oke, saya mulai aja dengan sifat-sifat inti. Jadi di sifat-sifat inti ini yang akan kita pelajari antara lain ukuran inti, momentum sudut inti, momen magnet inti, kemudian satu lagi adalah tata nama atau nomenklatur. Sini. Kita mulai dengan pengetahuan umum dulu ya. Jadi kita kemarin kalian sudah kuliah atom. Apa bedanya atom dengan inti? Nah, di sini. Jadi atom ada 2, inti maksudnya ada 2. Maksud bagian-bagiannya ada inti dan ada kulitnya. Inti itu di dalamnya bermuatan positif, kulitnya adalah elektronnya bermuatan negatif. Nah, inti itu biasanya disebut di sini ada nukleon. Nah, nukleon itu terdiri dari proton dan neutron. Neutron netral, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Dalam suatu atom biasanya jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kalau itu netral. Ini jumlah ini sama. Nah, sehingga nanti kalau kita berkaitan dengan inti, yang akan selalu kita sebut adalah nukleon. Artinya itu jumlah proton dan neutron. Nah, jumlah proton dan neutron di sini. Nah, lihat berikutnya. Nah, yang terkait di dalam gaya inti, jadi sekarang kita sudah mulai masuk di inti ya. Tidak lagi berbicara di wilayah atom, tapi di dalam ini. Jadi muatan-muatannya yang kita lihat adalah muatan proton dan neutron. Inti di situ ada gaya tarik-menarik antar nukleon, jadi antara tadi proton dan neutron. Itu yang mengikat nukleon tadi tetap bersatu. Gayanya seberapa kuat? Nah, ini gaya inti ini gaya yang terkuat dibandingkan dengan gaya gravitasi, dibandingkan dengan gaya elektrostatik. Dan jangkauannya terbatas. Tidak tergantung itu muatannya muatan proton maupun muatan neutronnya. Gaya inti. Kemudian nanti yang akan kita bicarakan berikutnya adalah energi ikat. Nah, kita lihat angka-angkanya dulu, kira-kira seberapa. Jadi kalau proton punya energi diamnya sekian, neutron juga sekian.
Kalau deuteron sekitar 2 kali lipat ya. Maka energi ikatnya sekitar sekian. Nah, ini masalah angka-angka dulu. Sehingga kalau dicari masanya deuteron itu apa ya? Massa proton ditambah massa neutron dikurangi energi ikat. Ini garis besarnya saja. Sini ada perbedaan sedikit ya. Cuma 2,2 tapi MeV. Bukan KeV tapi MeV. Berarti kan cukup besar. Itu kalau sekilas kita lihat energi ikatnya. Nah, kalau atom hidrogen kita punya energi ikat atom hidrogen itu 13,6 elektron volt. Keluarkan aja semua ya. Kita lihat di sini gaya Coulomb berapa kalau gaya Coulomb? Gaya Coulomb tergantung dari massa elektron, massa proton per jaraknya, jarak kuadrat. Tapi kalau di sini antara neutron dan proton padahal itu ada di dalam satu wilayah ya, artinya ada di dalam intinya. Tapi itu sangat kuat. Andai kan tidak kuat apa? Masuk protonnya keluar sendiri-sendiri atau neutronnya keluar sendiri-sendiri? Enggak. Nah, karena di situ sangat kuat. Jadi tidak mudah bagi suatu inti atom akan mengeluarkan proton maupun neutronnya. Ini kalau mau dilihat tabelnya mungkin tidak siapa saja untuk membandingkan saja. Ini nomor massa yang kecil-kecil, kemudian muatan ini massanya sekian dan sebagainya. Nanti kalian cermati saja. Nah, di sini misalnya helium. Bawakan saja. Oke. Nah, misalnya helium di sini. Atom helium ini, kalau ini atom helium ini mengandung 2 proton, 2 elektron. Neutronnya adalah 4 minus 2, kebetulan juga 2 ya. Kalau di sini 5 berarti neutronnya 5. Kalau dilihat massanya sekian. Kita pakai satuan massa atom. Massa neutronnya sekian. Massa nukleon untuk netral helium 4 sekian. Ditanya massa inti atom berarti massa atom dikurangi massa elektronnya. Nah, biasanya massa nukleon ini akan lebih besar daripada massa inti atom. Artinya massa nukleon itu massa yang dari penyusunnya, dilihat penyusunnya berapa. Itu biasanya lebih besar daripada massa inti atom. Jadi kalian cermati ya di sini. Ada massa 2 proton, massa 2 neutron. Kalau massa nukleon itu berarti massa yang disusun dari massa proton dan massa neutron. Tetapi kalau massa inti, jadi massa total yang diketahui di situ adalah massa inti atom. Artinya bahwa massa atom total dikurangi massa elektronnya. Massa atom total itu sekian. Ini biasanya diketahui di tabel-tabel. Dikurangi massa elektronnya sekian. Jadi ada selisih. Ada selisih. Apa namanya selisihnya? Nanti kita akan pelajari. Gimana cara menghitungnya? Kita akan pelajari di dalam. Tapi ini gambarannya saja. Ini masih angka-angka contohnya. Oke, timbangkan ya. Nah,
Kita lihat angka-angkanya, masanya sekian, ini sekian, ini sekian. Mana massa yang paling besar? Jadi dalam inti ada proton, ada neutron. Terdiri dari proton dan neutron. Ternyata massa mereka berbeda, sangat jauh berbeda. Massa proton lebih besar daripada massa neutronnya. Ordernya beda, jauhnya. Nah, jadi sekian kali lipat dari massa, hampir 2000 ya, dari massa elektronnya. Kita lihat lagi. Misalnya di sini ada atom berilium. Atom berilium terdiri dari 4 proton, ini ya, 4 proton dan 5 neutron. Berarti elektronnya ada berapa? Elektronnya tadi sama dengan jumlah proton. Berarti ada 4 juga. Kok sini 5 ya? Gambarnya kok 5? 5 ya nih? Ada yang salah ini. Gambarnya kebanyakan. Nah, gitu. Gambarnya kebanyakan. Kurangi 1 ya. Gitu. Kemudian berikutnya. Nah, sekarang beberapa istilah. Atom terdiri dari inti, tidak ya. Kalau tunggal nukleus, kalau jamak nuklei. Nanti kalau dengar kata nuklei berarti itu inti yang jamak dan elektron. Sebutan nuklir. Nuklir berarti melibatkan inti. Nah, sementara kalau inti ya inti itu sendiri, tapi kalau nuklir dia nanti ada tenaganya dan sebagainya. Nah, reaksi nuklir atau reaksi inti, nah, reaksi melibatkan inti. Kalau energi nuklir berarti ini nanti terlibat, jadi lebih luas gitu deh. Kalau inti ya tentang inti saja, tapi kalau nuklir dia terkait dengan inti. Kemudian nuklida. Nah, nuklida itu sama dengan elemen lah berarti. Elemen. Nanti mungkin di belakang akan saya lebih jelaskan lebih detail di belakang. Kemudian ukuran perbandingan. Nah, kalau mau dilihat nukleon itu sekitar sekian, inti sekitar sekian, inti sama nukleon ya, karena ini gabungan. Kemudian atom sekian ordernya, molekul lebih besar. Oke. Sel itu besar. Jadi sel itu ada berapa nukleon? Ukurannya ya, kira-kira sekian. Kemudian kita lihat definisi. Oh, di sini sudah ada definisi ya. Tadi sudah disebut di awal, nukleon itu terkait proton dan neutron. Kemudian jumlah atom itu Z, massa atom itu A. Z ini terkait dengan proton. Kalau A itu ada proton dan ada neutron. Kemudian ada elektron yang tidak di sini karena tidak di inti. Jadi A sama dengan N plus Z. Nah, ini dasar-dasarnya ini harus dipahami. Kemudian simbol yang lain, kita lihat. Simbolnya seperti ini. Nah, jadi massa atom, nomor massa, nomor atom, jumlah proton, sebentar, jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutronnya adalah 9-4, gitu. Terus lagi, contoh lagi. Untuk Li 37. 37 artinya 3 proton, 3
3 elektron. Kemudian N-nya ini, N-nya 7 minus 3 dan seterusnya. A-nya 7, nah, gitu. Nah. Kita lihat isotop yang lain. Isotop itu apa? Atom yang mempunyai jumlah protonnya sama. Ini sama-sama dengan 2. Ini juga 2. Jumlah protonnya sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Karena A-nya beda. Misalnya helium 3 dan helium 4. Jadi neutronnya berbeda. Itu isotop. Ini contoh-contoh nuklida tadi. Nuklida itu ya ibaratnya nuklida itu elemen lah, elemen atom. Gitu. Satuan massa atom. Nah, satuan massa atom ini saya sudah tampilkan di awal, sehingga suatu saat nanti kalau misalnya mengerjakan soal, silahkan dilihat catatannya. Saya tidak memberikan berapa satuan massa atom, ada berapa kilogram, atau neutron berapa, elektron berapa, saya tidak berikan lagi ya. Karena sudah saya tuliskan di sini. Nah, kalau energi ikat per nukleon, nah, energi ikat per nukleon nanti bentuknya seperti ini. Jadi helium dia naik, kemudian di sini ini agak datar, menurun tapi agak datar. Ada satu titik yang tempat dia stabil, paling stabil itu di mana? Biasanya di sini, besi. Nanti akan dipelajari lebih detail di belakang. Bagaimana energi ikat per nukleonnya? Di sini nukleonnya. Jadi nanti ada titik-titik nih, kenapa lincip-lincip seperti ini? Nah, kita akan bahas di belakang nanti di bagian energi ikat ya. Sekarang saya tunjukkan saja. Mana daerah yang fisi, mana daerah yang fusi. Fusi mengkombinasikan. Nah, sekarang kita mulai lihat itu di grafik tadi. Saya lihat lagi grafiknya. Kita lihat, kita ingat-ingat sekilas grafiknya seperti ini. Kita ke sana. Nah, di sini dibilangkan inti atom yang kecil kurang stabil karena daya tarik antara nukleonnya relatif kecil. Energi ikat per nukleon maksimum di sekitar 8,8. 8,8 yang mana kita lihat? Di sekitar ini. Apa namanya? Besi. Ini puncaknya ya berarti ya. Energi ikat per nukleon. Sekitar besi. Penurunan grafik setelah titik maksimum, jadi maksimumnya ada di besi, karena adanya pertambahan gaya tolak menolak antara proton. Yang menyebabkan adalah pertambahan gaya tolak menolak antara proton. Jadi protonnya banyak sehingga gaya tolak menolak lebih besar. Maka dia energi ikatnya akan berkurang. Di besi inilah juga nanti ketika kalian mungkin belajar di bintang neutron, ini di kulit kerak luar yang paling stabil juga besi ini. Itu ada di sana dengan sifat-sifat uniknya apa, karena di sana ada besi, ada yang lain, tapi besi inilah yang paling stabil juga di sana. Kemudian pada inti yang lebih kecil dari Fe, pertambahan energi ikat antar nukleonnya jauh lebih besar dibanding pertambahan gaya tolak antar proton. Nah, itu di sini tadi. Di sini gaya tolak protonnya kuat. Di sini tidak.
Dan pada inti yang lebih besar dari Fe, pertambahan gaya tolak antar protonnya jauh lebih besar daripada pertambahan energi ikat antar nukleon. Nah, jadi di sini gaya tolaknya lebih besar dibanding pertambahan energi ikat di sini. Itu penjelasannya. Nanti kalian baca lagi ya. Kemudian nukleon tetap di dalam inti karena ada gaya inti. Kenapa nukleon bertahan? Karena gaya inti tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Massa pembentuk nukleonnya lebih besar daripada massa inti. Massa pembentuk nukleon artinya protonnya dan neutronnya. Selisih massa antara massa nukleon dan massa inti yang energi ikat inti. Nah, selisih massanya antara massa nukleon itu artinya massa penyusunnya, dan ini massa inti yang biasanya ada di tabel mungkin ya, itu ada perbedaan. Nah, itu yang akan menentukan berapa besar energi ikat intinya. Unsur yang energi ikatnya lebih kuat berarti nukleonnya terikat lebih kuat juga. Semakin besar energi ikat per nukleon, suatu unsur semakin stabil. Berarti paling stabil apa? Besi, karena energi ikatnya paling besar. Nah, mau dilihat atom Thomson dulu seperti apa? Nanti kalian lihat saja nanti di sini, saya tidak perlu menjelaskan lagi, hanya mengingatkan. Kemudian bagaimana hamburan Rutherford. Ini dibaca dulu ya. Tidak adil kalau tidak saya memberi kesempatan baca. Baca ya. Jadi ada hamburan Rutherford berdasarkan model atom Thomson, hamburan Rutherford berdasarkan model atom Rutherford. Ada hal yang berbeda. Kita lihat di belakang ada simulasinya. Sudah dibaca? Hamburan ke arah muka itu maksudnya apa, Bu? Ya? Hamburan ke arah muka itu maksudnya apa, Bu? Apa? Hamburan ke arah muka itu maksudnya apa, Bu? Yang mana? Ini. Duanya, Ini. Bu? Ini. Iya, Bu. Jadi ini kan terhambur ke sana kan gitu. Artinya nanti dilihat nanti dilihat di simulasinya coba. Jadi hamburannya ya ke sana dan ke bawah. Artinya nanti bisa balik ke depan, ada yang bisa bablas gitu. Ada yang mantul gitu loh. Oke ya, nanti saya lihatkan mana. Nah, kita masuk di ukuran inti percobaan Rutherford. Ini ada inti, kemudian ada elektronnya. Jadi elektron mengelilingi inti. Intinya digambarkan lebih besar karena memang ada proton dan ada nukleon. Kemudian, nah tadi lihat arahnya ke sana. Lihat yang di sini arahnya ke bawah. Saya tampilkan semuanya ya. Nah, ketika apa namanya ini, ada partikel yang mendekat di sini,
karena dia positif, dia juga positif, maka dia tidak bisa mendekati sampai nempel. Tapi ada jarak terdekat yang dia akan berbalik lagi gitu. Jadi ada jarak terdekatnya. Jadi jarak terdekatnya ini yang disebut sebagai jaraknya. Jarak terdekatnya besarnya berapa ini di sini. Jadi dipengaruhi oleh muatan dari ini yang kecil dan muatan yang besar ini, dan ada tenaga kinetik. Jadi ini partikel alfa ini ketika ditembakkan dari sana, dia mempunyai tenaga kinetik tertentu, dan karena pada jarak ini dia paling dekatnya ini, dia punya jarak tenaga potensial tertentu, tenaga potensial alfa, ya, yang besarnya sama dengan Q alfa adalah yang ini, kemudian Q inti ini jarak terdekatnya adalah D besar. Sehingga energi kinetik alfanya sama dengan ini, maka D-nya, jarak terdekatnya tadi bisa dicari sebesar ini. Artinya apa? Semakin besar tenaga kinetik partikel alfa, semakin kecil jaraknya. Ya, jadi ketika tenaga kinetik semakin besar, maka jarak di sini, D di sini akan semakin kecil. Tuh, ini jadi catatan. Kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, air itu adalah jari-jari intinya, diasumsikan berbentuk bulat, besarnya sekian. Nah, salah satunya dengan tadi hamburan partikel alfa. Kalau dilihat R-nya, tadi nggak ada R-nya ya. R-nya adalah jari-jari inti ini. Besarnya di R0 kali A pangkat sepertiga ya ini ya, pangkat sepertiga. Jadi sebesar nukleonnya berapa, sepertiganya adalah R-nya. Nah, ini rumus umum ya, artinya untuk inti apa misalnya, lihat nukleonnya berapa, maka R-nya sekitar ini. Itu jari-jari inti. Tampang lintangnya ini cuma rumus saja ya, tidak mencari dari awal ya. Mencari mungkin di Cikatung kali ya. Dibaca dulu. Dan momentum sudut inti. Nah, intinya dianggap padat. Momentum sudut inti bisa juga disebut sebagai momentum sudut intrinsik inti. Inti tadi terdiri dari nukleon, tiap nukleon itu punya momentum sudut radial L, momentum sudut intrinsik artinya spin yaitu S, sehingga momentum sudut inti merupakan jumlahan momentum sudut tiap nukleon atau J. Nah, hati-hati dengan simbol-simbol di bawah ini, sehingga kalau terjadi kopling antara momentum sudut radial dengan momentum sudut spin atau intrinsik, kopling LS, maka I-nya sama dengan jumlahan dari masing-masing momentum sudut radial dan momentum sudut dari spin. Ini. Kemudian momentum neutron memiliki momentum sudut L dan spin setengah habar. Proton juga punya setengah habar. Maka kalau inti memiliki A nukleon,
inti dan neutron tadi, maka memiliki momentum sudut I kali H bar. Jika A-nya genap, artinya nukleonya genap, maka I-nya bulat. Kalau nukleonya ganjil, maka I-nya bulat plus setengah. Nah, momentum sudut yang I ini bisa terlihat dari struktur splitting pada hyperfine-nya ya. Jadi kalau kalian eksperimen Zeeman mungkin, nah, itu akan kelihatan momentum sudut. Gitu. Ya. Kemudian momentum sudut elektron atom. Jadi dari struktur hiperhalusnya, spektrum atom akan terpecah jika dilewatkan pada medan magnet. Nah, tadi baru saya sebut ya, efek Zeeman. Pemecahan menunjukkan momentum sudut elektron atau J-nya, di mana elektron merasa inti mengelilingi sehingga merasa di dalam medan magnet. Nah, maka terjadi split, pemisahan. Ini lemah ya. Ini lemah dibanding dengan yang inti. Maka terjadi couplingnya di sini F sama dengan J plus I dari elektron, momentum sudut elektron dan momentum sudut inti. Kita lihat. Nah, ketika terjadi coupling ini, maka tenaganya akan bertambah. Nih, sekian ya. Itu momentum sudut elektron. Nanti kalian harus baca detail karena di sini ada istilah-istilah yang mirip. Momentum sudut elektron, nanti ada momentum sudut yang lain juga. Tadi ada inti. Terus coba kita lihat. Ada momen dipol nanti juga. Kita lihat. Ada momentum sudut intrinsik dan sebagainya. Jadi nanti kalian harus pahami. Lihat, kita teruskan. Nah, ada momen dipol. Nah, sekarang momen dipol. Momen dipol, jadi kalau elektron bergerak melingkar, memiliki momen dipol magnet. Ya. Dipol itu apa toh? Dipol itu muncul, pasti ada dua muatan. Satu positif, satu negatif. Besarnya sama. Elektron mengitari proton, besarnya sama. Akan menimbulkan. Nah, simbolnya adalah ini, mu L sama dengan I dikalikan A-nya. Ya gambarnya ya, mungkin di belakang atau nanti gambarnya. Nah, itu sama dengan sekian, ini bisa macam-macam sini. Omega ini adalah, jadi bergeraknya kan karena melingkari, maka luas lingkarannya ini adalah lingkaran luasnya VR kuadrat. Nah, besarnya momentum sudut elektron L tadi adalah ini. Nah, momen dipol magnetnya sekian.
ketika L dimasukkan, L-nya masuk ke sini, M-nya bisa dicorek, nanti bisa diberikan berapa hasilnya. Nah, perbandingan harga antara momen dipol magnet dengan momentum sudut disebut sebagai faktor giromagnetik atau gamma. Jadi gamma besarnya sama dengan ini, momen dipol magnet dibanding dengan momentum sudut. Itu nilainya sama dengan E/2M. Ada percobaannya ya, kita ya. Jadi mu L-nya momen dipol magnet sama dengan sekian. Mu B ini apa? Nilai magneton Bohr. Kita lihat berikutnya. Ini adalah biasanya faktor Lande. Nilainya 1 untuk elektron. Nah, ketika elektron rotasi menimbulkan momen dipol tadi ya, maka faktor giromagnetiknya di sini ada 2 kali. 2 kalinya. Nah, ini tadi spin ya. Nah, untuk faktor Lande-nya ada 2. Nah, ini biasanya kalau praktikum hitung ini ya, berapa nilai G-nya. Ketika elektron bergerak mengelilingi inti, maka momentum sudut orbitalnya, momentum sudut S-nya, dan momentum sudut spinnya, nanti dicocokkan. Ini sengaja saya tulis rumus-rumusnya biar kalian memang harus baca buku. Ini apa? Ini apa? Ini simbolnya sudah beda-beda ya. Simbolnya sudah beda-beda. Harus dipahami benar. Rumus G-nya, faktor Lande-nya sekian ternyata. 1 plus sekian. Jadi nilainya pasti lebih besar dari 1. Karena satunya utuh. Kemudian momen magnet inti. Tadi momentum itu, sekarang momen magnet. Keluarkan saja semuanya. Untuk proton kita akan memiliki momen magnet sebesar ini. Lihat di sini ya, kalau ini proton, di sini proton, masanya juga proton. G untuk proton nilainya sekian. Maka magneton intinya sekian nilainya. Maka momen magnet protonnya sama dengan E/2MP. Nah, ini rumusnya nggak panjang-panjang ya, hanya sekitar berapa huruf ini. Tapi ini bisa membuat pusing ketika tidak dipahami karena mirip-mirip. Jadi neutron walaupun tidak bermuatan, tapi ternyata menimbulkan momen magnet. Nah, nilainya sekian G-nya. Maka momen magnet inti mu I sama dengan ini rumusnya. Ini tadi adalah momentum sudut inti. Jadi ada kaitannya, momen magnet inti disebabkan oleh momentum sudut inti. Agak pusing ya? Agak pusing. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kita kalau atom hafal bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital, bilangan magnetik orbital dan sebagainya. Di inti pun punya. 12. Nah, kalau di atom ada NL, misalnya 1S.
Ada subkulit berapa? 2S, 2P, dan seterusnya. Di inti juga, tapi bentuknya agak beda di sini. Tata namanya adalah Nu kali L. Nu-nya adalah bilangan kuantum radial, N-nya tetap bilangan kuantum utama, L-nya tetap bilangan kuantum radial, tetapi ada di sini yang nilainya bilangan kuantum radial itu N minus L. Ini L dengan 1 kok. Ini L ya. N minus L. Kalau N sama dengan 1, maka L-nya sama dengan bisa ini dan seterusnya. Berarti kulitnya ini. Itu inti ya. Jadi kita lihat contohnya barangkali. Kemudian garis besarnya bentuk inti. Nah, bentuk inti tadi tersusun dari proton dan neutron. Artinya bagaimana proton dan proton itu yang bermuatannya. Bisa juga dipengaruhi oleh momen listriknya. Ada momen dipol, ada quadrupol. Nah, berapa besar dipolnya, berapa besar quadrupolnya, ini yang akan menentukan bentuk inti. Ada bulat, ada lonjong, ada cakram. Ininya beda-beda. Nanti di belakang kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Walah, belum kok kuis. Kuisnya dilompati ya. Kuisnya dilompati. Kita lihat. Nah, kalau mau main magnet, arahnya berputar ke sana. Berarti arah medannya ke atas. Ini tambahan saja, saya pena. Mungkin nanti kalian bisa baca di sini, ini lebih detail barangkali ketika kalian mempelajari momen dipol magnet. Jadi gerakan elektron yang mengelilingi inti, tadi di depan sudah dijelaskan, akan menimbulkan medan magnet. Penjelasannya ada di sini. Artinya tadi tiba-tiba rumusnya mu sama dengan I kali A. A-nya apa? Nah, itu di sini. Ada di belakang ya. Nah, silahkan nanti dipelajari. Nah, cara mencarinya sehingga ketemu angka-angkanya. Jadi saya sudah coba uraikan di sini. Nah, nanti dipelajari. Begitu juga momentum putar inti yang menimbulkan momentum sudut intrinsik tadi. Jadi ada proton dan neutron, masing-masing dia tidak diam tapi berputar pada dirinya sendiri dan juga berputar pada orbitnya. Maka dia akan punya momentum putar dan seterusnya. Ada penjelasan di sini, silakan nanti bisa dipelajari lagi. Juga tentang nuklida. Nah, ini yang tata nama tadi. Tadi disebut sudah isotop sudah, nuklida sudah, tapi sekarang isoton. Kalau tadi isotop itu nuklida Z-nya sama, protonnya sama, tapi neutronnya beda. Nah, sekarang isoton. Isoton itu ininya N, ininya P ya. P itu proton, N-nya itu neutron, untuk mengingat-ingat ya. Jadi kalau isoton, neutronnya sama. Kalau isobar bagaimana isobar? Nah, isobar itu nih, isobar. Apa yang sama? Massa atomnya sama. Elemennya beda. Massa atom sama, nomor atomnya beda. Elemennya juga beda. Isomer. Isomer itu apa? Nuklida dalam arah tereksitasi dengan waktu paruh yang dapat diukur. Waktu terkait dengan waktu paruhnya. Nukleon itu neutron dan proton sebenarnya ya. Positron, elektron bermuatan positif.
elektron. Elektron bermuatan negatif dan seterusnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mana tadi? Mungkin itu ada pertanyaan. Memerlukan materi? Iya, Bu. Ya, nanti saya share lewat Asani ya, karena saya punya nomor yang Asani, belum punya nomor yang lain. Yang ketua kelas tadi mana ya? Iya, Bu. Muncul? Mana muncul loh? Mana wajahmu mana? Sebentar, Bu. Ya. Anjir, banget. Hidupin lampunya, Rek. Presentasinya saya stop ya. Kamera. Kelihatan sekarang. Saingan ya pakai latar belakang bintang. Ya. Tapi ini kok ketutup ya? Sebentar. Kenapa ketutup ya? Nah, udah kelihatan sekarang. Siapa namanya? Namanya nggak kelihatan? Fathan, Bu. Hah? Fathan. Farhan. Oke. Farhan. Punya nomor saya? Belum, Bu. Yang lain tidak tanya nomor saya? Tanya enggak? Tulis ya nomornya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. 0812 0812 2551 2 berapa, Bu? 2551 2551 0908. 0908. Nah, Saya nanti ulang ya. 0812 2551 0908. ya. Nanti WA saya tulis nama lengkap sama nomor mahasiswa lengkap ya. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Sepertinya belum, Bu. Belum, Bu. Ya, saya maklum karena materi belum saya kirim. Nanti materi saya kirim, kalian baca di bab 1. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, untuk saat ini mungkin saya belum ngasih tugas, tapi tugasnya adalah membaca dan mempelajari PPT yang nanti saya share. Nah, minggu depan bisa jadi saya kasih kuis ya. Nah, kuis dulu gitu. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sekian saja. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan. Walaupun kita tidak ketemu, tapi kita bisa ketemu lewat ini ya, lewat kotak ajaib ya. Gitu ya. Ibu. Iya, Bu. Bu. Banyak berdoa, banyak bersyukur saja, nikmati apa yang ada. Biar nyaman ya. Kalau itu ada tugas ya anggap itu cara kalian belajar lewat itu. Kalau tidak ada tugas pasti tidak baca buku ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Oke, silakan.